Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Dan di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk user dan kita juga sudah membuat halaman untuk administratornya ya, dimana si user sudah bisa melakukan absen, kemudian kita juga sudah membuat validasi radius ya, dan di administratornya pun kita sudah bisa mengolah data presensi tersebut. Nah, di video kali ini kita akan mengupload project kita ke hosting gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu cara mengupload project Laravel ke shared hosting gitu ya. Nah, teman-teman bisa tonton video kali ini. Oke. Nah, rencananya kita akan upload project kita itu melalui GitHub gitu ya. Jadi kita akan upload dulu project kita ke dalam GitHub yang kemudian nanti di shared hostingnya kita akan menggunakan SSH untuk mengcloning project kita gitu ya, untuk mengcloning project kita dari GitHub supaya nanti ketika ada update gitu ya, kita nggak perlu capek-capek upload ulang gitu ya, kita cukup nge-push ya perubahan yang kita buat di lokal, kemudian di hostingnya kita tinggal pull gitu ya. Jadi nantinya nggak ribet ya ketika ada update fitur ataupun apa gitu ya, yang mengharuskan kita untuk mengupdate file atau mengupdate project kita gitu ya, kita nggak perlu upload ulang gitu ya, kita nggak perlu upload ulang si file project kita gitu ya, kita cukup push dan full aja seperti itu. Oke, langkah pertama kita akan backup dulu database-nya ya, kita akan backup dulu database-nya nih. Kita buka localhost-nya. Nah, di sini kan ada presensi GPS ya. Kita buka, kita klik kanan di sini kalau yang menggunakan Navigate ya. Kalau menggunakan PHP-MyAdmin tinggal export aja. Nah, di sini ada DAM SQL file. Kemudian di sini ada struktur and data ya. Kita download. Kita coba pindahkan di sini aja ya. Kita download. Nah, si filenya kita save. Oke. Kita export. Nah, oke. Kalau sudah, nanti filenya itu ada di sini. Ada di file download ya. Dia ada di folder download. Di sini nih ada presensi gps.sql. Nah, kalau sudah di-download, nah sekarang kita akan buat repository GitHub-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan masuk ke repository GitHub-nya teman-teman semua ya. Oke, masuk ke github.com. Oke, di sini kita akan buat repository baru ya. Kita akan buat repository baru. Nah, di sini ada new ya, di bagian sebelah kiri di sini ada new. Nah, kita klik new. Oke. Kemudian di sini kita kasih nama repositorinya itu misalnya presensi presensi GPS aja ya. Presensi GPS. Kemudian ini kita setting public aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau private misalnya ya, boleh gitu ya. Tapi di sini saya coba public dulu. Oke. Di sini udah biarkan aja dulu seperti itu. Kemudian kita create repository saja. Nah, di sini ada stepnya nih. Yang pertama, kita akan inisialisasi dulu Git di dalam project kita. Nah, caranya kita tinggal ketikkan perintah git init terlebih dahulu ya. Jadi kita masuk dulu ke project kita close dulu deh ya semua tabnya. Nah, kita buka terminal nih ya. Kita buka terminal. Nah, di terminal project di dalam project kita ini kita ketikkan perintah git init untuk menginisialisasi dari git menginisialisasi git ke dalam project kita gitu ya, git init. Nah, setelah kita inisialisasi gitnya, kemudian di sini untuk ini nggak perlu ya, kita lewat aja. Nah, kita gunakan git add. Kita akan tambahkan semua file kita ya. Nah, semua file di sini kita tambahkan ke dalam gitnya. Jadi di sini kita ketikkan perintah git, add. Nah, kalau misalnya untuk menambahkan
per file gitu ya, satu file itu kita cukup menuliskan nama filenya gitu ya. Nanti ketika misalnya ada perubahan di file apa, kita tinggal menuliskan nama filenya aja. Tapi untuk lebih agar semua file ini masuk ke dalam gitnya gitu ya, kita kalau misalnya satu-satu kan repot ya, jadi kita cukup git add kemudian titik. Jadi semua file di sini akan kita masukkan ke dalam git. Oke. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini prosesnya kita tunggu ya, dan tidak akan memakan waktu lama ya, kurang lebih mungkin 1 menit atau 2 menit. Nah, 1 menit juga sudah bisa ya, sudah beres ya. Nah, oke. Kalau sudah nih, kita lakukan perintah selanjutnya, yaitu apa? Kita akan buat commit ya, commit terlebih dahulu nih ya. Misalnya mana nih? Nah, kita balik lagi ke sini ya, ke project kita bikin commit di sini, git commit min m. Nah, untuk nama commitnya bebas, misalnya apa ya, inisialisasi misalnya, inisialisasi project misalnya, git, inisialisasi git aja ya. Oke. Nah, kalau sudah kita kalau sudah kita commit ya, langkah selanjutnya adalah di sini kita ketikkan perintah git branch min m main gitu ya, git branch min m main. Berarti kita masuk lagi ke terminal project kita, kemudian kita tulis atau kita ketikkan perintah git branch min m main seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini kita akan menghubungkan antara project kita dengan repository presensi GPS yang ada di dalam GitHub kita gitu ya. Nah, caranya kita tinggal ini aja, ketikkan perintah git remote add origin gitu ya. Kemudian di sini adalah link dari repository GitHub kita ya. Kita copy paste aja supaya lebih cepat. Nah, kita masuk lagi ke terminal ini ya. Nah, seperti ini. Ups. Bentar. Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini git remote add origin, kemudian link dari repository kita. Oke, kalau sudah, kita coba enter. Oke. Nah, sekarang project kita ini sudah terhubung ke dalam repository dari repository presensi GPS yang ada di dalam GitHub kita. Kemudian kita tinggal git push ya, min u origin main gitu ya. Artinya kita akan upload si file project kita ke dalam repository GitHub kita ya. Oke. Kita coba ketikkan perintah git push ya. Git push min u origin main. Min u origin main seperti ini ya. Kita enter. Oke. Kita tunggu proses uploadnya. Oke, dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada file yang namanya git ignore ya. Git ignore ini jadi file-file yang ada di dalam folder ini, yang ada di dalam directory ini, itu dia tidak ikut terupload ya, tidak ikut terupload. Nanti seperti folder vendor, storage itu nggak ke upload ya. Nah, nanti untuk menambahkan si folder vendornya itu kita harus lakukan composer install ya. Ya, jadi di-download ulang gitu si package-nya gitu ya. Supaya nanti si GitHub-nya itu lebih ringan aja ya. Ketika kita proses upload dan ketika kita proses push dan fullnya itu lebih cepat karena file-file ini tidak diikut sertakan ya. Oke. Ini sudah berhasil, sudah selesai untuk proses uploadnya. Sekarang kita cek ke dalam repository kita. Nah, di sini ya. Kita cek ke dalam repository kita di sini nih. Kita klik aja repositorinya. Nah, sekarang si file-file project kita itu sudah terupload ke dalam repository GitHub kita seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita akan clone ya, kita akan cloning nih si project ini yang ada di GitHub ya, si repository presensi GPS ini akan kita clone ke dalam
hosting kita ya, ke dalam server hosting kita. Caranya teman-teman di sini silakan masuk ke dalam cPanel dari hosting teman-teman semua, dan pastikan di server hosting teman-teman semua itu tersedia fitur yang namanya SSH ya, fitur yang namanya SSH. Oke, nah di sini kebetulan saya menggunakan ini ya. Di sini saya menggunakan hostinger ya untuk sebagai hostingnya ya. Nah, buat teman-teman yang sama mungkin ya menggunakan hostinger, nah ataupun buat teman-teman yang mungkin berbeda server hostingnya, silahkan cari saja menu yang namanya SSH Access gitu ya. Nah, kalau di hostinger itu ada di yang namanya Advanced ya, di menu Advanced. Di sini kalau hostinger itu menggunakan hPanel ya, bukan cPanel. Jadi mungkin tampilan menunya berbeda, sedikit berbeda. Oke, nah di sini di bagian advance ini di sini ada SSH access gitu ya. Nah, di sini ada IP, ada portnya, ada username, dan ada passwordnya. Mungkin buat teman-teman yang bingung passwordnya, teman-teman tinggal ganti aja di sini, tinggal ceng ya. Misalnya passwordnya, bentar ya. Passwordnya itu misalnya ini aja deh. Nah, ini aja ya. Oke, kalau sudah kita cek aja. Oke, password should be string from 8 to 255 karakter. Katanya kurang nih passwordnya. Coba deh lagi ya. Coba gini. Oke, kita coba cek lagi ya. Oke, di sini masih salah ya passwordnya. Oh, harus ada uppercase-nya nih. Oke, kita coba lagi ya. Kita cek. Nah, udah berhasil ya. Oke, kalau sudah, nah kita akan buka si SSH Access ini. Nah, di sini bisa menggunakan SSH client. Di sini ada putih atau penguin.net ya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan putih atau penguin.net. Di sini yang akan kita akan menggunakan aplikasi atau software yang namanya ini nih, Termius ya, Termius. Ya. Nah, di sini jadi silakan teman-teman buka, kalau misalnya teman-teman mau pakai putih silahkan. Kalau misalnya mau pakai penguin.net di sini yang sudah direkomendasikan oleh si hostingnya itu silahkan. Nah, atau misalnya teman-teman juga bisa menggunakan software yang sama dengan saya, yaitu Termius. Teman-teman bisa download si aplikasinya itu di Google ya, ketikin aja Termius gitu. Nah, Termius SSH. Di sini teman-teman tinggal download aja, kemudian tinggal instalasi. Nah, kalau sudah misalnya ya, kalau sudah teman-teman misalnya menggunakan Termius sama, misalnya contohnya. Nah, di sini kita bikin host baru aja, new host gitu ya. New host, kemudian di sini untuk labelnya kita misalnya apa ya? Project atau presensi aja, presensi GPS gitu ya. Untuk labelnya. Dan untuk addressnya kita tinggal copy paste saja. Nah, untuk IP-nya kita copy, kita simpan di bagian address di sini ya. Kemudian, nah kita ke bawah lagi, di sini ada port. Ya, portnya kita copyin lagi yang ini, portnya ya, kita copy, kita pindahin ke sini, kita save. Oke. Nah, untuk username-nya, nah ini untuk username ini ya. Oke, untuk username-nya kita copy. Nah, untuk passwordnya tadi yang sudah kita buat ya. Nah. Oke, kalau sudah ini tinggal kita konekin aja ya. Nih, pakai icon yang ada di sudut kanan atas ini nih ya. Ininya kita checklist untuk menyimpan perubahan. Kemudian di sini untuk connect ya. Nah, kita klik yang bagian si host yang presensi GPS-nya. Kita double klik aja ya. Oke. Kita tunggu proses koneksinya. Nah, oke. Nah, maka kalau misalnya berhasil, maka dia akan masuk ke dalam root ya dari project kita ya, folder root dari project kita seperti itu. Nah, kalau kita misalnya
coba melihat filenya ya di sini. Ayo kita coba ls. Nah, di sini ada folder domains dan folder public HTML. Nah, kita masuk ke folder domains ya. Kalau yang di Hostinger ya. Kalau yang di Hostinger, kita masuk ke folder domain, kita coba cd domains. Nah, oke, kemudian kita coba ls lagi. Nah, di sini ada folder dari domain yang sudah yang ada di dalam hosting kita, gitu ya. Di sini ada folder domain dari hosting kita. Nah, misalnya kita mau ke uploadnya itu di domain versisalamin.com ya, contoh. Di sini ada dua ya. Kita coba yang versisalamin.com aja, ke cd versisalamin.com. Oke. Kalau sudah, kita coba ls lagi untuk melihat file yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada file project yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, di sini ada file public HTML. Ya, nah biasanya kan kita kalau misalnya upload website gitu ya, upload source code websitenya itu kan di public HTML ya. Nah, kalau sekarang kita untuk si Laravel ini, kita akan simpan si projectnya ini atau si folder projectnya ini itu di luar si folder public HTML-nya gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan buat subdomains ya. Kita akan buat subdomain. Jadi kita nggak akan di domain utama ya. Domain utamanya kan ini ya, versisalamin.com. Karena si versisalamin.com ini sudah ada sudah ada isinya. Kita sudah ada isinya untuk domain ini gitu ya. Dia berupa website. Oke, nah kita akan bikin subdomain baru. Kita akan bikin subdomain baru dulu gitu ya. Oke, kita akan bikin subdomain. Kita masuk ke menu domain ya. Kita masuk ke menu domain, kemudian di sini ada subdomain. Oke. Di sini ada subdomain. Nah, di sini kita akan buat domain baru, misalnya presensijps.versisalamin.com. Oke. Kita bikin custom foldernya. Oke, di sini aja ya. Di foldernya itu kita bikin folder presensi GPS aja, folder presensi GPS. Oke. Kalau sudah, kita create. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, prosesnya sudah berhasil. Nah, di sini sudah terbuatkan ya presensi GPS.versisalamin.com. Kalau kita coba cek di sini. Nah, oke, di sini sudah ada ya, sudah ada si untuk direktorinya. Untuk si domain ini sudah bisa diakses. Kalau misalnya teman-teman untuk tesnya ya, kita coba masuk ke file manager, ke file manager. Nah, itu kenapa di sini oops like the page is lost, karena di sini tidak ada file apapun ya. Kalau misalnya kita coba masuk, bentar ya, kita coba masuk dulu ke si file manajernya. Di sini kita ke public HTML ya, ke public HTML. Di sini ada presensi GPS. Mana ya? PSP. Kok nggak ada ya? Ke my file. Public HTML kan? Tapi di sini kok nggak ada ya? Coba cek dulu presensi. Oh, nggak ada ya? Kita coba masuk lagi ke si subdomainnya deh. Kita masuk lagi ke subdomainnya. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke sini. Harusnya ada ya, presensi alamin.com public HTML presensi GPS. Oke. Kita coba lagi buka. Ini untuk ngetes aja ya. Atau kita misalnya bikin folder aja deh. Di sini presensi GPS ya. Kita coba bikin folder presensi GPS-nya, new folder. Nah, ini kita coba create dulu di sini. Apakah bisa? Oke, di sini 409 errornya. Sepertinya udah ada sih filenya ya. Cuman kok nggak gini ya. Kita coba reload deh. Coba reload. Atau terhidden. Kalau terhidden di sini sebenarnya udah kebuka sih hiddennya ya. Pendaftaran reservers impact. Atau kita coba ulangi lagi untuk pembuatan subdomainnya ya. Kita coba delete dulu deh.
Kita coba delete. Oke, kita coba bikin lagi namanya, misalnya kita coba ini aja deh, presensi aja deh, presensi ya. Presensi.versisalmin.com, kita bikin folder pub ini ya, presensi. Oke, kalau sudah kita coba create. Harusnya terbuatkan folder harusnya ya. Presensi gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita masuk ke domain versisalmin.com, ke public HTML. Nah, di sini ada ya presensi ya. Di sini ada folder presensi nih ya. Kita coba presensi di sini, presensi. Oke, nah di sini sudah bisa sudah berjalan ya untuk subdomainnya, sudah jalan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengcloning project repository kita yang ada di GitHub gitu ya. Nah, caranya kita akan cloning itu pakai SSH ya. Kita coba close dulu deh untuk file manajernya. Kita close dulu, oke. Nah, oke, di sini kita tinggal masuk ke sini ya, ke terminusnya lagi. Kemudian, nah kita akan coba cek direktori yang aktif ya. Kita gunakan pwd. Nah, di sini direktori yang aktif itu adalah di folder versisalmin.com gitu ya. Nah, kita akan cloning si project kita itu ke dalam si folder domain si versisalmin.com ini. Oke. Kalau sudah caranya itu gitu ya. Caranya itu kita tinggal ketikkan perintah git clone gitu ya. Git clone, kemudian kita masuk ke repository kita. Nah, di sini ada di bagian kode, di bagian sudut kanan atas. Di sini ada ini nih, presensi gps.git gitu ya. Yang ini kita ketika dibuka nih ada bagian https. Kita clone aja seperti ini, kita copy untuk URL-nya. Kalau sudah, kita masuk lagi ke terminus. Kita Ctrl Shift V untuk paste. Oke. Jadi kalau di terminus itu untuk copy pastenya itu, kalau untuk copy itu Ctrl Shift C. Kalau untuk paste itu Ctrl Shift P gitu ya. Oke, kalau sudah kita masukkan URL-nya, git clone, kemudian URL-nya, kemudian kita tinggal enter ya. Nah, di sini dia akan mengcloning. Nah, jadi di server hostinger ini dia sudah terinstalkan git-nya dan sudah terinstalkan juga composer-nya gitu ya. Oke, nah di sini sudah tercloning ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita cek nih di folder project kita, oke di sini nih. Kita masuk ke file manager lagi deh. Kita masuk ke file manager, harusnya kan di sini. Kan di sini nih, harusnya di sini. Oke. Nah, di sini di folder project di folder domain versisalmin.com sekarang sudah ada folder presensi GPS ya. Sudah ada folder presensi GPS nih. Ya, yang sudah tadi kita cloning dari mana? Yang sudah kita clone dari misalnya kita tar ya. Yang sudah kita clone dari ini, dari repository project folder kita ya, dari repository folder project belibet dari repository project folder yang ada di GitHub gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita simpannya di luar public HTML ya. Nah, kita simpannya di luar public HTML. Di sini ada folder presensi GPS. Nah, langkah selanjutnya setelah tercloning, kita kan ketika kita nge-push ke GitHub kan dia tidak disertakan si file vendornya ya. Atau si folder si file package-nya itu nggak disertakan gitu. Maka dari itu kita harus download ulang gitu ya untuk si package-nya. Kita tinggal masuk dulu ke dalam folder project kita. Di sini kan direktorinya masih di versisalmin.com ya. Kita masuk dulu ke direktori presensi GPS gitu ya. Oke, kalau sudah, nah kita tinggal ketikkan composer install gitu ya. Kita enter. Nah, ini proses installing dari si folder vendor ya, yang di dalam itu ada package yang dibutuhkan untuk project kita ini gitu. Kita tunggu prosesnya. Ini tidak akan memakan waktu lama ya, hanya mungkin kurang dari 1 menit. Kita tunggu saja.
Oke, sudah ya. Oke, nah sudah. Untuk folder package-nya atau folder vendor-vendornya itu folder vendornya sudah ini lagi ya, sudah download lagi. Ini kalau kita lihat di sini presensi GPS. Nah, di sini sudah ada folder vendor lagi ya, folder vendor lagi, folder vendornya sudah ada lagi. Oke. Beserta folder storage-nya pun ya, sudah ada sudah kita download lagi. Oke, langkah selanjutnya, nah di sini kan file konfigurasinya nggak ada ya, si file.env-nya, si file.environment-nya. Nah di sini kan yang ada cuman si file.env.example. Nah kita akan gunakan si file.env.example ini, gitu ya. Kita akan copy menjadi si file.env, gitu ya. Kita tinggal copy aja di sini, ya. Copy file, kemudian kita copy di sini aja, gitu ya, di directory yang sama. Oke. Harusnya ada 2. Nah, di sini ada env1 ya. Kita rename menjadi .env gitu ya. Kita rename menjadi .env. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik kanan, kemudian kita coba edit. Nah, di sini kita sesuaikan untuk apa namanya? Oh, kita close dulu. Kita akan coba generate si key-nya. Nah, karena di sini kan dia butuh key ini ya, app key-nya nih. Jadi kalau kita edit nih, di sini kita butuh yang namanya app key ya. Nah, untuk app key itu supaya dia ada si app key-nya, kita masuk lagi ke terminus. Kemudian di sini kita jalankan perintah php artisan key generate. Nah, Oke, generate. Oke, enter. Oke, nah sudah ya. Oke, di sini sudah key generate-nya. Kalau kita coba cek di sini, kita edit. Nah, di sini app key-nya sudah ada. Ya. Kemudian kita juga akan lakukan storage link. Jadi supaya si file storage-nya itu terhubung kembali, gitu ya. Kita jalankan perintah php artisan storage link. Gitu ya. Oke. Nah, oke ya. Nah sekarang kita ini dulu. Gini, kita tidak dulu upload database-nya ya. Kita akan coba cek dulu. Kita akan coba tes dulu menjalankan si project ini, gitu ya. Tadi kan subdomainnya itu kan ini ya. Kalau kita lihat subdomainnya itu presensi. Subdomainnya itu adalah presensi.persisalamin.com gitu ya, presensi.persisalamin.com. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi kan kita bikin projectnya itu kan di luar public HTML ya, di luar public HTML. Sedangkan si directory dari subdomain ini dia mengarahnya itu kemana? Ke dalam folder public HTML, ke dalam folder presensi. Nah, di sini kita akan membuat symbolic link gitu ya. Membuat symbolic link. Jadi ketika si user mengakses presensi.persisalamin.com, dia akan mengakses directory ini nih. Nah, kita akan buat symbolic link ketika dia mengakses directory ini, sebenarnya dia akan mengakses directory folder public yang ada di dalam project kita. Nih, mana? Nah, kita akan arahkan ke sini nih. Ke folder public ini ya, ke folder public yang ada di dalam project presensi GPS gitu ya. Nah caranya bagaimana? Caranya ini kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu directory dari si ininya presensinya. Kita hapus saja directory presensi yang ada di dalam public HTML karena tidak akan kita gunakan. Mana nih presensi ini ya, kita akan hapus, delete. Oke. Nah kalau kita coba reload lagi di sini pasti error karena filenya kosong ya. Karena filenya kosong, foldernya sudah kita hapus, maka di sini akan ada error seperti ini. Nah, langkah selanjutnya berarti kan si directory tersebut udah nggak ada nih. Nah, kita akan membuat symbolic link gitu ya. Jadi ketika si user mengakses directory ini atau mengakses si presensi persisalamin.com, maka sebenarnya dia akan diarahkan ke si
folder public yang ada di dalam folder project kita di sini nih. Nah, kita akan arahkan ke si public ini. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk lagi ke Termius ya. Kemudian di sini kita masuk ke folder public ya. Di sini kan kalau kita ls nih, si folder project kita kan di sini ada folder public ya. Nah, folder public ini nih ya. Kita masuk dulu ke folder publiknya, cd public. Ntar, gak nge-lag. cd public, nah seperti ini. Oke, kita pwd lagi untuk melihat direktori yang sedang aktif. Oke, nah di sini kita coba clear dulu ya supaya nggak terlalu panjang. Clear. Nah oke, kita coba pwd lagi. Nah di sini yang folder direktori yang sedang aktif kan di sini nih, di folder public si project kita ya. Oke, nah kita akan buat simbolik linknya. Caranya kita tinggal ketikkan perintah ln -s kemudian direktori kita ya. Nah, direktori yang akan kita buatkan simbolik linknya. Oke, kita Ctrl Shift C, kemudian kita Ctrl Shift V di sini. Nah, kemudian kita copyin juga si direktori ini ya, direktori subdomainnya. Nah, direktori subdomainnya kita copy, kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl Shift V. Oke, sudah? Kalau sudah, di sini kita tinggal tekan Enter saja. Oke. Nah, sekarang sudah terbuatkan simbolik link untuk subdomain kita gitu ya. Jadi dia akan diarahkan ke dalam folder public yang ada di dalam project folder kita. Oke, kalau kita coba lihat di file manajernya mana? Nah, di sini ya. Ke file my file domain. Oke. Public HTML. Nah, di sini harusnya biasanya nih kalau di cPanel ya, kalau pakai cPanel biasanya nanti di sini itu suka muncul simbolik linknya gitu ya, suka muncul simbolik linknya. Tapi kita akan coba tes dulu ya, akses si subdomain presensi.persisalamin.com ya. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini kita sudah terhubung ke dalam project folder kita gitu ya, walaupun project folder kita itu disimpan di luar si public HTML-nya gitu ya. Tapi kita sudah buat simbolik link untuk untuk mengarahkan si subdomain kita ini ke dalam project folder public yang ada di dalam project folder kita gitu ya, sehingga kita sekarang sudah bisa akses si project kita. Nah, langkah selanjutnya ini kan kita belum terhubung ke database nih. Kalau kita jalankan ya pasti error lah ya. Pasti error nih ya, dia belum dikonekkan dengan database-nya. Nah, sekarang kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke cPanel-nya atau ke hPanel-nya kalau Hostinger. Nah, di sini ada database, kemudian ada management. Ya, kalau di Hostinger. Kemudian sini kita akan buat dulu. Nah, kita akan buat dulu, ini sebelumnya saya sudah bikin ya. Yang ini kita hapus aja dulu ya. Kita hapus, kita delete aja. Oke. Oke, sekarang kita bikin dulu si nama database-nya. Nama database-nya kita buat presensi GPS atau presensi aja ya. Kemudian untuk username-nya di sini kita samain aja presensi gitu ya. Presensi user misalnya gitu ya. Untuk password-nya mungkin di sini kita settingnya apa ya? Presensi aja deh. Presensi gitu ya. Presensi GPS. Oke, sudah ya. Untuk passwordnya itu presensi GPS, untuk database-nya presensi, untuk username-nya presensi user gitu ya. Atau di sininya presensi password aja, presensi PWD gitu ya, supaya lebih gampang ingatnya ya. Untuk password presensi password gitu ya, untuk user presensi user, dan untuk database-nya adalah presensi. Kita coba create aja. Oke, di sini harus ada number-nya dan harus uppercase ya, dan minimal 8 karakter. Berarti di sini untuk huruf depannya kita besar. Dan di belakangnya kita isi 1 2 3 aja. Oke. Kita coba create presensi PWD 1 2 3 ya. Kita copyin aja deh biar nggak lupa ya. Kita ke notepad takutnya lupa. Notepad. Oke. Kita ini aja untuk username-nya. Mana notepad-nya? Notepad-nya di sini untuk database-nya ya, presensi. Untuk
username-nya presensi user, dan untuk DB-nya adalah presensi PWD 123. Oke. Presensi PWD. Oke, sudah? Kalau sudah disimpan nih supaya nggak lupa ya. Supaya nggak lupa, kita simpan di Notepad, kita create. Oke. Sudah berhasil ya. Di sini database created successful. Nah, kita langsung aja enter phpMyAdmin. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam folder ke dalam si phpMyAdmin dari database kita. Nah, di sini ya. Nah, kita tinggal import aja. Kita tinggal import. Kita choose file di sini, kita cari. Nah, di sini kan kita sudah download dia sebelumnya atau sudah export si file GPS-nya. Kita tinggal pilih aja si file SQL-nya, kemudian kita kirim di sini. Dan di sini berhasil ya. Di sini berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal edit si file.env-nya. Kita tinggal konfigurasikan aja ya database-nya di sini. Kita masuk ke folder project kita yang ada di sini. Bukan di sini coba. Nah, ke domains, ke persisalamin.com, ke presensi GPS, dan di sini ada file.env-nya. Ya, di sini ada file.env-nya, kemudian kita edit ya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja si database yang mana nih. Nah, di sini kan ada DB connection ya. Nah, untuk DB database-nya kita ganti menjadi ini ya. Kemudian untuk username-nya ini. Dan untuk password-nya adalah ini. Oke. Kalau sudah kita simpan ya, dan kita coba cek kembali. Oke, kita coba reload, kemudian kita coba akses kita coba login ya. Kita aktifkan dulu si kita aktifkan dulu untuk mobile simulatornya, kemudian kita coba login 12346, kemudian masukkan 123 ya untuk passwordnya. Kita login. Oke, nah sini sekarang sudah berhasil login gitu ya. Jadi project kita sudah berhasil di-upload gitu. Nah, kita coba masuk dulu ke ini ya, ke halaman ini saya lupa bikin logoutnya lagi. Ya, nanti saya coba tambahin untuk logoutnya ya. Oke. Coba di sini kita logout dulu, proses logout. Oke, ini kita masuk dulu ke panelnya ya, ke halaman administratornya dulu, ke panel di sini. Oke, kemudian kita coba login adam@gmail.com ya kalau nggak salah. Kemudian passwordnya itu 1234. Oke, kita sign in. Oke, di sini kita juga sudah berhasil sudah berhasil membuka si panelnya ya. Jadi si panel si halaman administrator pun sudah terhubung ke dalam database dan tidak ada masalah. Kita coba masuk ke menu karyawan. Nah, di sini kenapa fotonya nggak ada? Karena si file fotonya itu tidak ikut terupload ya. Jadi kalau mau ikut terupload di sini kita harus copy ya si file storage-nya di sini nih. Mana ya? Sebelumnya kan kita sudah sudah upload foto ya. Jadi kalau kita cek di sini di folder project-nya, di storage-nya nih. Mana ya? Tadi itu mana yang ini ya? Nah, oke, kita close dulu yang ini. Di storage di sini harusnya kan ada filenya ya. Nah, itu nggak ikut ke ini ya, nggak ikut ke upload gitu ya. Jadi supaya muncul lagi, kita harus upload ulang ke sini si file storage si file yang sudah kita upload di storage ya. Kita coba buka ini ya, kelas online my work programming class online di sini ya. Oke. Nah, storage di sini itu kan sudah ada public, uploads, absensi dan karyawan ya. Di sini nih. Uploads nih. Yang uploads ini kita akan coba copy aja. Kita ini aja ya. Kita bisa drag nggak ya? Coba. Kita coba drag ke sini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Kita coba drag deh, bisa nggak? Upload di sini. Oh, bisa kayaknya. Kita tinggal copy aja di sini. Nah, ke upload nggak? Nah, ke upload ya. Jadi enak banget nih di Hostinger ya, bisa drag and drop seperti itu untuk upload filenya. Oke. Nah, di sini kan ada ya.
sudah masuk lagi si fotonya. Oke, kita coba tes apakah dia kebaca atau enggak. Mana yang ini ya? Nah, kebaca ya. Oke, kebaca ya. Untuk si file fotonya kebaca. Nah, buat teman-teman yang nggak kebaca si file fotonya itu ya, kalau misalnya teman-teman nggak kebaca si file fotonya, itu teman-teman tinggal ini aja, tinggal cari tentang permission. Ini ya, coba deh, Laravel permission storage folder. Biasanya di Laravel 9 ke atas gitu ya. Untuk si folder storage-nya itu dia ada permission-nya gitu, pakai permission. Jadi harus di setting dulu si foldernya. Nah, mana ya? Nah, mana ya? chmod, ada nggak chmod? Mana ya? Saya lupa lagi nih. Storage folder Laravel permission. Kalau nggak salah ada deh tadi. Nah, ini nih. Ada nggak chmod? Ntar saya lupa lagi. Coba ke history deh, ada nggak history ya? History. Kemarin juga saya ngalamin masalah si storage-nya nggak kebaca ya. Nah, tapi setelah saya cari-cari ternyata di permission foldernya gitu. Mana ya? Nggak ada ya. Nah, ini nih. Di sini kalian tinggal ketikin aja perintah ini. chmod gitu ya. Nggak usah pakai sudo karena kita sudah root ya di SSH-nya. Kita tinggal masukin perintah ini aja, chmod -r 755 bootstrap cache gitu ya. Dan chmod -r 755 storage. Jadi caranya itu kalian masuk dulu ke ini ya, ke root folder project kita di sini presensi GPS ls. Di sini kan ada folder bootstrap sama foldernya storage ya. Mana? Folder storage mana nih? Oke, nah di sini ada ya. Cuman di hidden kayaknya. Di hidden di sininya kita masuk, kalau kita ke file manager di sini ya, kita ke file manager nih. Nah, di sini ada folder storage ya. Ada folder storage nih ya, ada folder storage sama folder bootstrap. Nah, di dalam folder bootstrap ini ada folder cache. Nah, supaya dia kebaca gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak kebaca si storage-nya, itu teman-teman tinggal ketikin perintah ini aja, chmod tadi ya. Chmod -r 755 kemudian si direktorinya. Tadi kan direktorinya storage nih. Jadi kita kasih hak akses supaya si project kita bisa ngebaca si folder storage-nya ya. Kemudian chmod apalagi tadi tuh -r 755 si folder bootstrap / cache-nya gitu ya. Tinggal tambahin itu aja teman-teman ya. Nah, di sini sudah berjalan. Mana ya tadi? Oke, nah project kita sudah berjalan dengan baik di sini. Kita sudah bisa tambah data ya, dan kita coba cek laporan ya, presensi. Kita coba yang Februari deh. Oke, di sini sudah ya, sudah berhasil. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk cara upload project kita ke dalam hosting. Nanti di next video kita akan coba convert. Ini ya, kita akan coba convert si project kita ini ke dalam aplikasi mobile gitu. Jadi kita akan convert menjadi APK supaya bisa diinstal di Android. Oke. Itu saja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila misalnya ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan, bisa langsung di DM di IG, ataupun bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.